Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metaverse, kelompok tugas keamanan cyber atau yang berjudul investigasi dan evaluasi terhadap salah satu penyedia platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik. Eh, untuk penyelenggaraan sistem elektroniknya atau PSE, kita mengambil topik Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Saya sendiri Lutfi Fauzi dan rekan saya Muhammad Awsat Taufik. Terkait eh, Bank Syariah Indonesia di sini, kami berhasil melakukan investigasi untuk mencari informasi umumnya. Kelompok peretas spesialis transfer atau Lockbit diduga telah membocorkan data nasabah Bank Syariah Indonesia. Data yang dicuri mencakup 15 juta nasabah dan informasi karyawan BSI. Penanganan kebocoran data BSI dinilai sangat buruk. eh Pakar keamanan cyber dari Vaxinicom Alphonse Tanujaya mengonfirmasi bahwa data BSI yang bocor di dark web benar-benar data dari nasabah Bank Syariah Indonesia hingga karyawan hingga relasi-relasi pejabat-pejabat BSI. Selain data informasi nasabah, catatan keuangan, dokumen hukum, perjanjian kerahasiaan, serta kata sandi akses internal yang diduga telah disusupi, terdapat beberapa jenis data lain yang juga diyakini telah dicuri. Beberapa rincian informasi nasabah yang dicuri sebagai sasaran peretasan mencakup nama, nomor telepon, alamat, nomor rekening, saldo rekening, riwayat transaksi, pekerjaan, hingga tanggal pembukaan rekening. Selain itu, data-data tambahan yang mungkin juga terekspos termasuk informasi lain yang terkait dengan profil individu dan riwayat keuangan. Selanjutnya, masuk kepada investigasi informasi data pribadi yang bocor. Kami berhasil menemukan beberapa data yang telah bocor eh, kepada penyusup. Data yang kami dapatkan ada beberapa yang contohnya nama, alamat, nomor ponsel, nomor rekening, saldo rekening, informasi, pekerjaan, tanggal pembukaan rekening, riwayat transaksi, hingga dokumen informasi pribadi. Selanjutnya, penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi menyimpulkan bahwa kegagalan dalam melindungi data pribadi terjadi karena adanya kelemahan dalam aspek keamanan sistem komputer di kantor Bank Syariah Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya memberikan peluang bagi virus ransomware untuk meretas dan masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, hasil investigasi apakah PSE tersebut sudah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem. BSI telah menyampaikan bahwasannya pencurian data yang telah dilakukan oleh kelompok peretas spesialis ransomware tersebut telah aman, tidak menimbulkan efek yang begitu besar. BSI pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Sedikit disesalkan, yang mana Lockbit ini telah menjual data nasabah BSI sebanyak 1,5 terabyte dan dijual pada laman dark web. Tetapi BSI membantah tidak terjadinya data yang dicuri. Tetapi hasil investigasi menyatakan data telah diambil oleh kelompok peretas Special Launchware Lockbit ini. BSI sendiri tidak mengakui atau membantah terjadinya eh, pencurian data tersebut. Tidak ada press release dari pihak BSI, hanya meminta maaf karena sebelum terjadinya pencurian data, server mereka down, termasuk mobile banking ataupun ATM tidak bisa digunakan. Jadi BSI hanya meminta maaf terkait hal yang sebelumnya, dan BSI pun eh, menyatakan bahwa data-data nasabah telah aman. Selanjutnya, press release yang sudah dilakukan kepada publik
Dalam menghadapi insiden kebocoran data dan server down, BSI telah mengambil tindakan yang mencakup permintaan maaf kepada nasabah. Mereka mengakui dampak gangguan layanan ATM dan mobile banking serta meminta maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami. Meskipun server down, BSI berupaya memberikan jaminan kepada nasabah bahwa mereka tetap aman dan tidak ada data yang telah tersebar dan tidak khawatir terkait kebocoran data. Selanjutnya, risk analisis terhadap kasus yang terjadi pada BSI dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Lutfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan risk analisis terhadap kasus yang terjadi pada Bank BSI. Nah, pada analisis kami, aset penting yang harus dilindungi yaitu ada beberapa, yaitu data pribadi nasabah seperti informasi pribadi, nomor identitas, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem informasi internal seperti server, perangkat keras, dan perangkat lunak, infrastruktur jaringan, data keuangan bank, dan kredensial akses, yaitu informasi login dan kata sandi yang diperlukan untuk mengakses sistem dan data sensitif dari Bank BSI. Nah, pada aset penting yang di atas, ada beberapa justifikasi dari resiko, impact, dan kemungkinannya. Yang pertama itu data pribadi. Dengan risiko yang tinggi, dengan dampak yang tinggi, dan kemungkinan yang sedang. Selanjutnya, sistem informasi itu ancamannya berupa kayak serangan malware dengan risiko tinggi, dampak tinggi, dan juga kemungkinan yang tinggi. Selanjutnya yaitu aset infrastruktur jaringan dengan ancaman serangan DDoS atau dengan resiko yang sedang, dengan resiko yang tinggi, impact yang tinggi, dan juga kemungkinan yang tinggi atau likelihood. Selanjutnya yaitu data keuangan bank. Dengan ancaman data keuangan banknya ini yaitu ada dua, ransomware dan serangan malware dengan risiko yang sedang, impact yang tinggi, dan juga kemungkinan yang sedang. Selanjutnya aset kredensial akses dengan ancaman ransomware, dengan ancaman serangan malware, maaf. Dengan resiko resiko yang tinggi, selanjutnya dampak yang tinggi, dan juga kemungkinan yang tinggi. Nah, setelah itu dampak yang terjadi apabila kegagalan sistem di atas, yang terjadi apabila kegagalan sistem dalam melindungi aset dapat terjadi yaitu ketika data pribadi nasabah hilang, dampaknya dapat sangat serius. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran privasi yang pada gilirannya dapat berpotensi merusak reputasi dan mengakibatkan denda hukum sesuai dengan hukum yang berlaku pada bank. Kegagalan sistem informasi internal dapat mengakibatkan kerugian finansial, serangan terhadap infrastruktur komunikasi dapat menyebabkan berhentinya operasi bisnis, dan yang lain-lain. Selanjutnya, daftar celah keamanan atau vulnerabilitas yang tersedia pada Bank BSI yaitu kurangnya enkripsi data, kurangnya kebijakan keamanan yang kuat, kurangnya pembaruan sistem operasi, kurangnya firewall pada perangkat, perangkat lunak yang kurang diperhatikan atau diperbarui, kurangnya pelatihan dan kewaspadaan keamanan terhadap karyawan, dan kurangnya pemantauan dan deteksi intrusi yang efektif. Dan ancaman yang tersedia yaitu ada malware, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, serangan MITM, ransomware, spyware, and outware, dan lain-lain. Dari analisis risiko di atas, kami dapat merangkum hasilnya yaitu seperti resiko keamanan pada Bank BSI melibatkan serangan ancaman yang mencakup ransomware, malware, DDoS, dan serangan phishing. Data pribadi nasabah dan sistem informasi internal bank merupakan aset yang sangat krusial, sementara kegagalan dalam melindungi mereka bisa mengakibatkan pelanggaran privasi dan kerugian finansial. Selanjutnya, justifikasi terhadap hasil investigasi dan evaluasi. Nah, pada data nasabah itu memiliki risiko yang tinggi karena data nasabah itu mencakup informasi yang sangat sensitif. Selanjutnya, dampaknya juga tinggi karena kebocoran ini dapat menjadi sangat signifikan, terutama pada informasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki akses. Nah, kemungkinan atau likelihood ini sedang, risiko kebocoran data pribadi memiliki kemungkinan yang sedang karena sifat ancaman siber yang konstan namun
Dengan implementasi tindakan keamanan yang tidak efektif, kemungkinan terjadinya risiko ini dapat diminimalkan. Selanjutnya pada aset sistem informasi itu memiliki risiko yang tinggi karena serangan malware dapat menyebabkan kebocoran data pelanggan dan informasi keuangan yang sangat sensitif. Nah, selanjutnya dampaknya yaitu serangan malware pada informasi bank dapat memiliki dampak yang merugikan. Hal ini meliputi pencurian data pribadi, informasi rekening bank atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya dampaknya itu tinggi ya. Kemungkinan serangan malware ini terhadap sistem informasi harus dianggap cukup tinggi karena bank sering menjadi target utama para penyerang karena mengandung informasi keuangan yang bernilai tinggi. Nah, selanjutnya pada aset infrastruktur jaringan. Dengan risiko yang tinggi, infrastruktur jaringan merupakan komponen yang fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk operasional perbankan. Dengan dampak yang tinggi, jaringan perbankan melibatkan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional mereka. Gangguan atau kerusakan pada infrastruktur jaringan ini bisa mengakibatkan hambatan dalam menyediakan layanan namun secara umum dapat segera diatasi. Selanjutnya, dengan kemungkinan yang tinggi, peluang terjadi gangguan atau kerusakan pada infrastruktur jaringan cenderung tinggi, mengingat jaringan tersebut selalu terhubung dengan internet dan rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya yaitu aset data keuangan bank. Dengan resiko yang sedang pada aset data keuangan bank BSI dapat dianggap sedang ini diakibatkan oleh fakta bahwa serangan siber terhadap institusi keuangan adalah ancaman yang konstan. Selanjutnya dampaknya juga sedang, dampak dari kebocoran data keuangan pada bank BSI juga bisa dianggap sedang karena keamanan data keuangan sangat penting dan kehilangan dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi yang signifikan. Dampak ini termasuk potensi hilangnya dan nasabah dan biaya pemulihan serta kerugian citra bank. Selanjutnya kemungkinan yang sedang, Bank BSI perlu mengambil langkah yang kuat untuk mengurangi kemungkinan serangan cyber. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki aset data keuangan yang sangat berbahaya. Penjahat cyber ini seringkali tertarik pada potensi keuntungan finansial yang besar. Nah, yang aset terakhir yaitu credential access dengan risiko yang tinggi karena akses kredensial memberi pengguna akses ke data sensitif, termasuk informasi keuangan dan informasi pribadi pengguna. Selanjutnya dampaknya yaitu tinggi, dampak dari eh, kredensial akses itu tinggi karena akses disebabkan oleh akses yang memungkinkan pengguna untuk mencapai data yang sangat sensitif. Ini dapat mencakup informasi finansial dan lain-lain. Selanjutnya kemungkinannya juga tinggi karena pada data kredensial akses itu terdapat riwayat serangan sebelumnya yang sukses melalui peretasan kredensial akses atau serangan yang menargetkan identifikasi dan pencurian kredensial. Nah, selanjutnya itu poin ketujuh yaitu rekomendasi upaya mitigasi insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Nah, dengan itu evaluasinya itu rekomendasinya itu yang pertama evaluasi resiko yang terus-menerus dengan melakukan evaluasi resiko secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan dalam ancaman dengan pemahaman yang lebih baik tentang resiko saat ini, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Selanjutnya itu rekomendasi selanjutnya itu mempelajari teknologi keamanan terkini. Terus Bank BSI harus mencakup backup data. Backup data itu membantu melindungi data Anda, data pribadi, dan resiko kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, serangan cyber atau kesalahan manusia. Selanjutnya itu multi-factor authentication atau MFA. MFA memberikan lapisan keamanan tambahan untuk mengharuskan penyerang untuk mengatasi lebih dari satu hambatan untuk mendapatkan akses. Selanjutnya itu pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Pada ini pemantauan aktivitas mencurigakan adalah mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai atau aneh dalam sistem jaringan. Selanjutnya, enskripsi data pribadi.
proses matematis yang digunakan untuk mengubah data pribadi atau informasi sensitif menjadi format yang tidak dapat dibaca, dimengerti tanpa memiliki kunci skripsi yang sesuai. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses. Dan yang terakhir, pengamanan pihak ketiga. Dengan meningkatkan keamanan, kinerja, atau kualitas layan dengan memanfaatkan keahlian pihak ketiga yang khusus dalam bidang tersebut. Mungkin Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya, Lutfi Fauzi. oke. Mungkin dari kelompok kami eh, sekian atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kontribusi anggota. Kontribusi anggota untuk saya sendiri dan rekan saya sebesar 50% dan 50%. Karena meliputi pengerjaan tugas dan pencarian data hingga penyelesaian suatu masalah dan investigasi pun secara merata. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.